wabarakatuh. Bersama saya Rendra Widiakso dalam program kami di channel YouTube Pengadilan Agama Demak. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kami akan menyapa seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya yang menonton program kami di channel YouTube Pengadilan Agama Demak. Salam sejahtera dan salam keadilan. Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kami, khususnya keluarga besar Pengadilan Agama Demak, di detik-detik di mana salah satu pimpinan kami yang akan beralih tugas, yakni Ketua Pengadilan Agama Demak, promosi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan. Di momen yang berharga ini tentunya kami sebagai keluarga besar Pengadilan Agama Demak pertama-tama mengucapkan selamat dan sukses kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Demak atas promosi dan jabatannya. Ini adalah momen yang sangat penting bagi kami. Sebelum beliau beralih tugas, tentunya kami akan mencari dan belajar bersama story teladan tentang sosok perempuan inspiratif yang memilih dirinya, yang menentukan dirinya berkomitmen sebagai pemangku kebijakan tertinggi di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Demak. Tentu menjadi seorang sosok pimpinan bukanlah hal yang sangat mudah. Butuh komitmen, butuh kesungguhan, dan butuh ketangguhan untuk menjadi seorang pimpinan. Seorang pimpinan harus bisa hadir di tengah-tengah pegawai dengan menjadi dirinya sebagai seorang bapak, menjadi seorang ibu, bahkan sebagai kakak maupun teman. Dan beliau adalah sosok perempuan inspiratif yang di rumahnya sebagai ibu, lalu kemudian di kantor Pengadilan Agama Demak beliau pemangku kebijakan, pemegang tonggak pertama kebijakan, menjadi Ketua Pengadilan Agama Demak. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita sambut bersama telah hadir di tengah-tengah kami Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Demak, Ibu Nurbaiti, Sarjana Agama, Magister Hukum. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Ibu, pertama-tama saya mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Demak. Tentunya ini juga keluarganya Ibu mengucapkan selamat dan sukses atas promosi dan jabatannya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan kelas 1A. Terima kasih banyak Mas Rendra. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah yang baru ini dengan baik. Amin. Doa kami selalu seperti itu Bu, karena Ibu ini sebagai sosok pimpinan yang hadir di tengah-tengah kami adalah pimpinan yang ideal. Kenapa dikatakan ideal? Bahwa kehadiran sosok beliau itu tentu membuat kami ini hadir rasa kehangatan sebagai sosok seorang ibu. Inilah luar biasanya seorang ketua kami, yakni Ibu Nurbaiti, Sarjana Agama Magister Hukum. Ibu, baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbincang bersama-sama, berbincang santai. Tentu ini akan memberikan spirit positif, khususnya bagi keluarga besar Pengadilan Agama Demak maupun juga bagi seluruh masyarakat yang menonton program channel YouTube di Pengadilan Agama Demak. Kita akan bersama-sama menggali siapa sih sosok Ibu Nurbaiti ini sampai akhirnya beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama Demak, dan kelak entah minggu depan beliau sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekalongan kelas 1A. Baik Ibu, pertama-tama tentunya saya ingin bertanya Ibu, kalau di masa-masa kecil itu biasanya anak berpikiran untuk menjadi seorang dokter begitu, atau menjadi seorang polisi atau tentara begitu. Pernah atau tidak Ibu terbesit dalam pikiran Ibu bahwa Ibu menjadi sosok seorang hakim ya dulunya? Bagaimana Ibu? Baik Mas Rendra, jadi semasa kecil gitu ya, tidak pernah terbayangkan oleh saya akan menjadi hakim gitu. Jadi di masa kecil ya, impian saya kan juga menjadi seorang dokter bukan gitu ya. Jadi seperti itu terbayangnya, rasanya enak kalau kita menjadi guide gitu ya. Nah, itu yang terbayang di pikiran saya ketika saya masih kecil. Jadi tidak pernah terbayangkan oleh saya suatu saat gitu akan menjadi seorang hakim, yaitu hakim di Pengadilan Agama. Nah, lalu kemudian ketika tidak terbesit dalam pikiran, apa yang kemudian pada saat itu Ibu memilih
bahwa profesi yang tepat untuk saya ini adalah sebagai seorang hakim? Jadi ketika setelah lulus sekolah dasar itu memang dari orang tua meminta saya untuk masuk ke pesantren. Jadi itu latar belakangnya sehingga saya akhirnya milih untuk kuliah. Di saat itu saya kuliahnya di STAIN gitu ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sehingga untuk karir gitu saya kira saya juga memilih yang linear dengan pendidikan saya saat itu. Jadi saat itu kemudian saya ikut tes di saat itu masih belum di bawah mata panggung. Belum ya, karena di tahun 1996 gitu ya, jadi masih belum di bawah mata panggung. Saya itu masih ujian dan alhamdulillah bisa diterima di pengadilan negeri. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ini sebenarnya di luar daripada ekspektasi ibu, sebagai cita-cita ibu di waktu masih kecil ya begitu ya. Tapi ada clue yang tadi bisa saya tangkap. Ibu tadi menyampaikan bahwa sepertinya lebih enak menjadi guide. Iya. Kan begitu kan Bu ya. Ini tentu akan menjadi satu hal, ternyata itu sudah diarahkan mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai akhirnya ibu ini menjadi seorang pimpinan. Karena mendampingi itu tidak hanya mendampingi kita dalam hal berwisata atau lainnya sebagainya, tapi kita mendampingi para pencari keadilan, memberikan keadilan itu juga salah satunya juga termasuk di sana kan begitu kan. Nah, ini Ibu bagaimana dulu Ibu rekam jejak Ibu pada saat Ibu merintis awal pertama kali menjadi hakim? Saya dengar Ibu dulu pernah juga sampai ke Pulau Sumatera gitu. Baik, jadi awal saya menjadi hakim ya, awal saya menjadi hakim itu, jadi berawal karena saya menjadi hakim itu berangkat dari pegawai negeri sipil. Jadi awalnya saya sudah menjadi pegawai negeri sipil, kemudian ada tes calon hakim. Jadi kemudian saya ikut tes calon hakim saat itu kurang lebih tahun 2000 sekitar 2006. Saya ikuti tes calon hakim saat itu, kemudian lulus dan terbit SK pada tahun 2009. Di awal penempatan saya ada di Pengadilan Agama Semesti wilayah PTA Jambi. Oh, wilayah PTA Jambi ya. Itu awal mula saya menjadi hakim di tahun 2009. Ya. Pada saat di Sengeti itu sudah berkeluarga berarti? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Nah ini yang mau kita bahas bersama untuk para penonton. Tentunya tidak mudah, sosok seorang perempuan saja menentukan dirinya menjadi seorang hakim itu tidak mudah, karena dia harus berpikir, ada anak yang harus saya bawa, ada seorang sosok suami yang harus saya layani begitu. Nah ini kemudian bagaimana Ibu alur cerita Ibu sampai ke Sengeti di wilayah PTA Jambi waktu itu ya? Ibu pasti terpikir, terbesit bagaimana saya harus dibawa ke sekolah ke sana, suami saya bagaimana? Nah, itu bagaimana dulu Ibu? Jadi ketika saya awal mendapatkan SK ya, SK di Sengeti, sempat terpikir di mana Sengeti gitu. Jadi ketika saya mendapatkan SK di Sengeti, kemudian saya komunikasi dengan suami tentu saja gitu, karena saat itu suami saya juga bekerja sebagai ASN juga, sehingga untuk pertama kali saya bekerja atau melaksanakan tugas sebagai seorang hakim di Sengeti itu awalnya saya sendiri. Saya sendiri kurang lebih 2 bulan. Kemudian baru suami menyusul bersama anak-anak gitu. Jadi akhirnya suami dan anak-anak saya pindahkan gitu. Saya pindahkan mengikuti saya karena jarak tempat antara
saat itu Jambi dengan Jawa Tengah jauh, sehingga saat akhirnya kami memilih untuk suami ikut ke Jambi. Nah, jadi akhirnya saat itu memang suami saya dan anak-anak ikut pindah ke Jambi. Begitu Ibu ya. Iya. Ada enggak Ibu suatu kisah yang kemudian menyentuh hati seorang ibu pada saat harus berangkat ke suatu perantauan yang itu jauh dari keluarga? Gitu ya. Tentu saja itu ya, sebagai seorang ibu yang punya anak-anak pasti punya kisah-kisah yang haru gitu ya. Begitu. Pasti ada. Nah itu Ya. mohon diceritakan sebagai inspirasi bagi kita bahwa sebenarnya perempuan itu juga harus tangguh dalam menghadapi kehidupan gitu. Jadi kisah haru ya, kisah haru saat saya ini justru sudah mendekat ke sini gitu. Jadi ketika saya ditugaskan sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Lampung Barat. Iya. Jadi saat itu saya kan sudah setelah dari Sangatli, kemudian saya dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Demak. Ya, Pengadilan Agama Demak. Kemudian pada tahun 2018 saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti fit proper test wakil ketua kelas 2. Nah, ketika kemudian dinyatakan lulus fit proper test dan ditempatkan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, itu anak-anak sudah ikut saya di sini kan, sudah di Jawa semuanya. Jadi saya, suami dan anak-anak semuanya sudah pindah ke Jawa Tengah, sudah bertempat tinggal di Demak saat itu. Kemudian ketika saya akan berangkat ini sudah dapat SK untuk penugasan sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Anak saya yang paling kecil ini masih berusia saat itu kelas 6 SD. Ya. Kelas 6 SD. Kemudian sehari-harinya anak saya ini sama saya, karena anak saya ada 3 orang, Mas Rendra. Ya, 3 orang. Kemudian anak saya yang pertama dan yang kedua saat itu sudah kos di Semarang, dan anak saya yang ketiga ini yang sehari-harinya dengan saya ada di Demak. Ketika saya akan berangkat ini, anak saya kalau reaksinya sih tidak kemudian frontal gitu, tidak gitu ya. Cuman saya tahu dia sedih kan harus saya tinggalkan gitu ya. Jadi saat itu anak zaman sekarang sudah main handphone gitu ya, main gadget. Dia sudah status yang pakai emoticon menangis gitu ya. Ya, jadi itu mungkin kisah harunya. Jadi saat itu saya tinggalkan anak saya yang kelas 6 SD itu, saya ke Lampung Barat. Suami saya saat itu sudah tugas di Blora, di Pengadilan Agama Blora, dan pulang ke Demak biasanya seminggu sekali. Ya, jadi mungkin disitulah anak saya itu merasa sendirian gitu. Jadi ketika itu memang mau tidak mau, karena melaksanakan tugas, saya harus berangkat. Gitu. Akhirnya saya berangkat dan anak saya tetap tinggal di Demak. Di Demak sendirian. Jadi akhirnya itu mungkin melatih anak saya untuk mandiri gitu sebenarnya. Jadi saat itulah anak saya sendirian sampai dengan dia lulus sekolah dasar, dan akhirnya setelah lulus sekolah dasar kami minta untuk masuk ke boarding gitu. Iya. Jadi itu mungkin salah satu kisah haru yang harus kita jalani gitu ya. Harus saya jalani sebagai seorang ibu, harus meninggalkan anak gitu, meninggalkan keluarga karena melaksanakan tugas. Jadi ya mungkin itu bisa dijadikan pelajaran bagi Mas Rendra. Iya. Baik, ini kan tentunya tidak mudah Ibu ya untuk sebagai seorang ibu yang kemudian memilih pada saat ada panggilan fit and proper test. Itu setahu saya pasti ditanyai kesediaan untuk mengikuti. Nah, ini apa Ibu yang kemudian Ibu akhirnya memilih bahwa saya akan memilih dan berkomitmen untuk
menjadi seorang bimbingan? Berawal pada saat pertama kali menjadi wakil ketua kelas 12 sih, begitu. Nah ini apa motivasi ibu waktu itu? Begitu. Ya. Jadi awalnya disimpan apa ya, ada pertentangan gitu antara ya mau atau tidak gitu ya. Iya. Tempat lah pasti ada itu. Jadi saat itu akhirnya saya memilih untuk ikut fit proper test. Apa yang memotivasi saya adalah saya melihat ketika itu suami memberikan motivasi untuk ikut itu, dan orang tua saya juga mendukung bahwa saya harus ikut fit proper test. Jadi artinya dukungan itu bukan hanya dari keluarga saya, tetapi juga dari orang tua gitu ya. Dan bagaimana kan dengan anak-anak gitu ya. Anak ketika itu saat saya tidak secara langsung untuk meminta anak-anak pendapatnya bagaimana, tidak, tapi saat itu saya ketika akan memilih itu ya, kami melihat anak-anak sudah bisa untuk artinya mandiri, karena resikonya ketika kita memilih untuk ikut fit proper test wakil kelas 2, artinya kita harus jauh gitu kan, kita harus jauh dari keluarga. Jadi saya lihat anak-anak juga sudah siap ya, mungkin itu motivasi saya. Jadi dukungan dari suami, dari orang tua, dia juga selalu mendoakan saya bisa meraih cita-cita yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, dia berangkat dari sangat tinggi, terus sampai dengan menjabat sebagai pemangku kebijakan di Pengadilan Agama Demak. Itu tentunya pasti tidak mudah, gitu ya. Banyak hal-hal rintangan yang dilalui oleh ibu. Nah, ini selama ibu sampai akhirnya di Pengadilan Agama Demak, karena pada saat itu posisinya ibu sudah kembali ke wilayah ibu di Demak. Lalu kemudian ibu harus berangkat lagi dan harus berpisah dengan keluarga. Gitu. Iya. Dan sampai akhirnya beliau menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Demak dan sampai diangkat menjadi ketua. Gitu. Ini sebenarnya sudah berapa tahun ibu menjabat dari wakil sampai menjadi ketua di Pengadilan Agama Demak ini? Saya menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Demak itu di tahun 2021. Tahun 2021, tepatnya 8 Juni 2021 saya dilantik sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Demak. Kemudian kurang lebih 1 tahun, pada tanggal 5 September 2022 saya mendapatkan promosi untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Demak. Jadi saya melaksanakan tugas sebagai wakil dan ketua di Pengadilan Agama Demak ini kurang lebih 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Jadi itulah hebatnya seorang perempuan, pasti secara administrasi bahkan tanggal pelantikannya saja beliau pasti ingat itu, begitu ibu ya. Iya gitu. Nah ini begini ibu, selama ibu menjabat dari wakil sampai menjadi ketua, tentu ini hal yang berbeda. Ketika wakil sebagai koordinator pengawasan, dari ketua sebagai manajerial dalam suatu lembaga peradilan, pasti ada tugas dan fungsi yang berbeda begitu. Nah selama ini sebenarnya apa ibu yang menjadi hambatan ibu sebagai seorang sosok perempuan? Kalau sekarang sudah tidak boleh lagi dikatakan perempuan itu penuh dengan kekurangan, tidak, karena banyak peluang bagi seorang sosok perempuan. Contohnya seperti ibu ketua ini, buktinya dan bukti nyata bahwa beliau bisa memegang amanah sebagai ketua Pengadilan Agama. Nah, ini tentu banyak hal yang menjadi motivasi ibu. Tapi di sisi lain kita akan bahas terlebih dahulu kira-kira hambatan-hambatan apa saja pada saat ibu memimpin menjadi wakil ketua, kemudian menjadi ketua selama di Pengadilan Agama Demak ini. Setiap jenjang karir gitu ya, setiap tugas tentu ada hambatan gitu. Ya. Jadi ketika saya menjadi wakil di Pengadilan Agama Demak, sebenarnya halangan ataupun mungkin hambatan gitu ya, karena saat itu
sebenarnya saya sudah kenal gitu, sebagian besar saya kenal, kenal dengan pegawai di Pengadilan Agama Demak, karena sebelumnya saya memang pernah bertugas di Pengadilan Agama Demak. Jadi sebagian besar pegawai saya sudah kenal. Jadi saya kira karena sudah kenal baik gitu ya. Jadi ketika kita diangkat sebagai pimpinan, sebagai wakil ketua saat itu, jadi keakraban sudah terjalin gitu ya. Mungkin itu yang sedikit agak sulit menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kepada teman-teman saat menjadi pimpinan tentu beda dengan situasi ketika kita menjadi hakim gitu ya. Jadi bukan hambatan yang berarti bukan. Jadi artinya hanya mengkondisikan situasinya aja antara saya ketika menjadi hakim dan saya menjadi pimpinan gitu. Jadi ketika kita menjadi pimpinan tentu yang pertama kita harus mengkomunikasikan ya semua kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pimpinan kita, oleh ketua kepada bawahan gitu ya, bawahan. Jadi saya kira mungkin itu komunikasi yang tadinya perpindahan antara dengan hakim dan dengan wakil ketua. Jadi mungkin komunikasi yang harus dikondisikan aja dengan teman-teman di Pengadilan Agama Demak saat itu. Jadi memang membangun awalnya itu dengan komunikasi. Iya. Komunikasi. Kedekatan komunikasi itu memang tidak mudah, tidak semua bahkan bisa bisa berbau kepada seluruh pegawai kan gitu ya. Ini pendekatan secara kultural yang mungkin satu metode yang beliau pernah gunakan dengan kedekatan hati gitu Ibu ya. Nah, itu lalu bagaimana Ibu motivasi Ibu ya untuk menyemangati teman-teman, karena tentu dengan berbagai pengalaman Ibu yang sudah kalau nggak salah saya pernah melihat profil Ibu itu Satya Lancananya sudah 20 tahun kemudian ya. Iya, kurang lebih ya. Jadi beliau ini sudah 20 tahun pengabdian Satya Lancananya, tentu sudah banyak bekal menghadapi banyak berbagai karakter orang begitu Bu. Nah, ini bagaimana Ibu kemudian memilah-milah. Jadi meskipun kita kadang terlahir dari satu wilayah yang sama, tapi karakter itu kan berbeda begitu. Nah ini bagaimana Ibu sebagai seorang pimpinan kemudian mampu mengakomodir dengan karakter pegawai yang berbeda. Jadi memang mengkomunikasikan ya dengan teman-teman ini yang saya tahu teman-teman kan juga berasal dari semuanya di Demak kan tidak gitu. Ya, jadi ini sudah membawa dari berbagai macam mungkin kultur gitu, budaya gitu. Jadi untuk mengkondisikan itu yang pertama tentu saya berusaha mengenal teman-teman gitu, setidaknya mengenal teman-teman dan keluarganya. Tidak itu bisa mengenali tentang latar belakang ataupun mungkin kultur gitu, kultur dari teman-teman di Demak ini. Dan setelah itu saya berusaha untuk bisa menjalin komunikasi sehingga apa yang akan kita sampaikan ataupun mungkin target-target yang akan ingin kita capai itu nanti bisa juga tersampaikan kepada teman-teman. Jadi artinya saya mengenal dulu tentang pribadi dan kultur ataupun kebiasaan teman-teman, kemudian mengkomunikasikannya sehingga apa yang akan kita targetkan, yang kita tuju itu harapannya dengan kita bisa mengenal, kita bisa komunikasi dengan baik-baik, teman-teman juga bisa memahami bahwa pimpinan menargetkan hal-hal yang sudah ditentukan dan teman-teman juga berusaha untuk bisa mencapai target yang ingin dicapai oleh pimpinan. Baik. Nah ini salah satu trik juga bahwa ternyata kita harus mengenal sosok orang per orang gitu Ibu ya.
Jadi kita nggak bisa mengakumulasikan bahwa semua orang begini. Kita harus mengenal satu persatu gitu. Nah, Ibu pernah nggak dalam masa jabatan pimpinan Ibu sebagai wakil ketua maupun jadi ketua itu ada mungkin pegawai yang kemudian sebenarnya Ibu ingin target begini, tapi ternyata tidak sesuai dengan target. Itu pernah terjadi nggak Ibu? Gagal ya. Jadi kegagalan seorang pimpinan tentu pasti ada gitu ya, pasti ada gitu ya. Karena adanya kegagalan mungkin membuat kita lebih bisa bekerja keras gitu ya, bisa lebih lagi dalam berusaha untuk bisa mencapai target. Tentu saja ada gitu ya. Ada ya mungkin pegawai ataupun mungkin secara personal orang per orang gitu, ada yang ternyata tidak bisa mengikuti gitu ya, mengikuti dari target yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Itu tentu saja ada maksudnya dari Iya. Baik, ini kan Ibu selama 2 tahun 1 bulan yang tadi sampaikan, ternyata sudah banyak prestasi yang diraih. Bahkan di awal tahun 2023 itu 3 prestasi di tataran wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang diraih oleh Pengadilan Agama Demak, begitu Bu ya. Sampai pada ujungnya di bawah pimpinan beliau, Pengadilan Agama Demak yang tidak kami duga ternyata mendapatkan Mahkamah Agung Award, begitu ya Bu ya. Kami menjadi terbaik kedua terkait dengan keterbukaan informasi publik, begitu ya Bu ya. Nah, ini tentunya ada hal kerjasama yang dibangun dan dikoordinir oleh pimpinan kita, yakni oleh Ibu Ketua sendiri. Nah, ini apa Ibu yang Ibu bangun spirit kepada teman-teman yang kemudian dalam waktu singkat itu Pengadilan Agama Demak kemudian mendapatkan award dari Mahkamah Agung itu, bagaimana ini? Baik, Mas Rendra. Jadi di Pengadilan Agama Demak ini kan kerja ini bukan kerja personal gitu ya. Iya. Jadi kerja tim gitu. Jadi saya kira bukan karena saya, tetapi karena tim saya ini. Jadi tim saya lah yang hebat, tim saya lah yang solid sehingga Pengadilan Agama Demak dapat meraih Mahkamah Agung Award. Jadi ini berkat kerjasama tim yang begitu baik, kemudian komunikasi antar anggota tim juga berjalan dengan baik, harmonis. Yang saya rasakan selama di Pengadilan Agama Demak ini, di tim saya tidak ada pernah terjadi gesekan yang akhirnya menimbulkan perpecahan, tidak ada. Jadi hanya gesekan-gesekan yang pada akhirnya gitu justru menimbulkan atau memunculkan motivasi gitu kepada teman-teman semuanya. Jadi sehingga akhirnya dengan adanya mungkin hambatan, hanya teman-teman semuanya gitu ya bisa meraih prestasi tadi. Jadi saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Rendra dan tim IT Pengadilan Agama Demak yang sudah bekerja dengan penuh semangat, dengan motivasi yang tinggi sehingga dapat meraih prestasi dan kebetulan diraih di masa akhir jabatan saya. Gitu ya. Jadi karena kerjasama tim yang sangat baik ini, kekompakan, kebersamaan, dan tentu saja motivasi yang tinggi ya dari semua anggota tim sehingga Pengadilan Agama Demak dapat meraih salah satu penghargaan pada saat ulang tahun Mahkamah Agung, yaitu pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ya. Yang baik, terima kasih Ibu Ketua atas ucapannya. Ini tentunya sebenarnya ucapan itu menjadi tantangan bagi kami, begitu, karena antara mempertahankan dan meningkatkan, begitu. Insya Allah begitu. Yeah. Jadi Ibu, ini kan tidak hanya terkait dengan Ibu sering memotivasi kami, Ibu sering mengapresiasi segala apa yang menjadi kreativitas kami, tapi tentu ada dukungan dari pimpinan. Sebenarnya apa saja sih Bu bentuk
dukungan dari seorang ibu ketua pada kami, yang kemudian akhirnya kami ini sebenarnya secara hati itu tanpa ada banyak kata dari beliau, kami melaksanakan dengan setulus hati. Nah, ini resepnya apa begitu? Apa ya resepnya? Sebenarnya tidak ada resep yang khusus gitu ya. Saya kira begini, jadi kalau saya melihatnya memang tim di Pengadilan Agama Demak ini memang punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya. Jadi sehingga sebagai pimpinan saya sebenarnya tidak perlu kerja keras gitu ya untuk memotivasi teman-teman atau tim saya di Pengadilan Agama Demak. Jadi masing-masing anggota tim ini punya tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, sehingga semua anggota tim akan melaksanakan tugas-tugas dari bagian tim sebagai bagian tim itu dengan sendirinya gitu ya. Saya kira tidak punya resep khusus untuk memotivasi teman-teman. Ya, saya hanya berusaha ya mungkin memberikan apresiasi, memberikan motivasi bahwa jika memang kita memiliki satu keinginan dan bisa kita kerjakan secara bersama-sama, apapun yang sulit pasti bisa kita raih. Baik. Jadi ada satu clue yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan, bahwa ternyata menjadi seorang pimpinan itu modal awalnya adalah kita harus percaya kepada yang kita berikan amanah, begitu Ibu ya? Iya. Karena dari tadi beliau memang mengatakan masalah tim, ya memang senyatanya di Pengadilan Agama Demak begitu. Kami mempunyai tim work yang banyak, sehingga kinerja pimpinan baik dari kepaniteraan, sekretariatan maupun dari ketua dan wakil ini sudah terakomodir oleh tim tersebut begitu. Ini adalah satu sebenarnya resepnya itu yang mau beliau sampaikan sebenarnya begitu. Baik Ibu, ini mungkin apa yang menjadi kesan Ibu selama menjadi pimpinan di Pengadilan Agama Demak ini? Selama saya menjadi pimpinan ya di Pengadilan Agama Demak kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Ya. Kesan saya teman-teman di Pengadilan Agama Demak ini sebenarnya teman-teman yang mudah digerakkan, ya, mudah digerakkan, mudah diberi motivasi untuk meraih satu prestasi itu mudah. Jadi artinya karena tadi saya sampaikan semua sudah memiliki tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, sehingga teman-teman di Pengadilan Agama Demak ini memang sudah punya motivasi dari diri sendiri gitu ya. Dari masing-masing person sudah mempunyai motivasi untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, sehingga sebagai pimpinan saya hanya tinggal memberikan support, memberikan dukungan, dan teman-teman mampu bergerak gitu ya. Tentu saja ini tidak lepas dari dukungan dari Pak Wakil, Pak Panitra, Pak Sekretaris, dan tentu saja kerjasama dari tim IT di bawah koordinator Mas Rendra itu. Terima kasih. Ya, jadi memang lagi-lagi kembali kepada aspek kerjasama itu di antara kita semuanya. Karena pimpinan itu tidak bergerak sendiri, tapi pimpinan itu harus mampu menggerakkan seluruhnya, gitu. Karena ibarat kata pimpinan itu, kalau saya ibaratkan itu seperti anggota tubuh, begitu ya. Karena pada saat ada pegawai kita yang sakit, atau tangan kita yang kita ibaratkan pegawai itu sebagai tangan kanan kita sakit, maka pimpinan itu juga ikut merasakan, kan begitu ya. Nah, ini yang terjadi, gitu. Ya, inilah adalah sosok pimpinan yang ideal, dan tentunya di penghujung talk show kita pada hari ini, kami tentunya berharap kepada Ibu Ketua bisa memberikan pesan pada kami, khususnya di Pengadilan Agama Demak. Dan yang kedua, tentunya karena ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kami berharap Ibu sebagai sosok perempuan bisa memberikan motivasi bahwa sosok perempuan itu bisa menjadi seorang pemangku kebijakan, baik di lembaga peradilan maupun di lembaga lainnya. Persilahkan Ibu ya.
masa akhir jabatan saya, pesan ya untuk teman-teman saya di Pengadilan Agama Demak, teruslah bersemangat, terus jaga kebersamaan, kekompakan, dan kesolidan. Insya Allah dengan kebersamaan, kekompakan, dan kesolidan, Pengadilan Agama Demak akan semakin maju dan bisa meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Dan untuk penonton YouTube Pengadilan Agama Demak, kunci dari kesuksesan seorang pemimpin kalau menurut saya adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus disiplin dan bertanggung jawab, karena segala kegiatan, segala tugas itu pasti kita akan memiliki beberapa resiko gitu ya. Jadi risiko itulah yang nantinya akan menjadi motivasi, akan menjadi penyemangat kita untuk bisa berusaha lebih baik lagi dan bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mungkin itu Mas Hendra. Baik, terima kasih Bu Ketua atas motivasi yang telah disampaikan kepada kita semuanya, baik khususnya Pengadilan Agama Demak dan juga seluruh masyarakat yang menyaksikan YouTube kami. Tentu ini menjadi hal motivasi yang khusus karena tidak mudah bagi kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meniatkan dirinya lalu kemudian berkomitmen untuk menjadi seorang pimpinan yang betul-betul diharapkan bagi seluruh pegawainya untuk menjaga marwah nama suatu lembaga, gitu ya. Kuncinya adalah kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Dua kunci yang tidak akan pernah terlepas dari seorang pemimpin. Karena beliau ini sudah banyak melalui diklat tim yang insya Allah itu bekal beliau selama menjabat sebagai seorang pimpinan. Baik, Ibu Ketua, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tentunya kami dari Pengadilan Agama Demak selalu berharap doa dari Ibu, karena sudah banyak yang Ibu tanam kepada kami dan sudah banyak juga yang Ibu telah tuai di Pengadilan Agama Demak, baik dari prestasi-prestasi yang sudah Ibu dapat. 3 prestasi itu hanya di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak prestasi yang diraih oleh Pengadilan Agama Demak yang tentunya tidak bisa kami sebutkan. Namun ini menjadi satu motivasi bahwa Pengadilan Agama Demak, siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan memegang pemangku kebijakan, tentunya kita akan terus berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Kami berharap Bu Ketua meskipun jauh di sana, pada suatu saat nanti akan berkunjung di kami dan memberikan spirit positif kembali lagi kepada kami yang menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Demak yang bersama Ibu 2 tahun 1 bulan lamanya begitu. Dan selanjutnya mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Demak, kami hanya berpesan kepada Ibu selamat dan sukses atas promosi jabatannya yang akan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Pekalongan kelas 1A. Itu tidak mudah diraih, itu juga bukan hanya perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Ketua sendiri, itu juga atas bantuan dari teman-teman semuanya, mempersiapkan fasilitas segala aspeknya dalam pada saat ujian. Itu adalah hal yang kemudian akan menjadi kesan bagi Ibu, dan harapannya doa-doa kami untuk Ibu senantiasa sehat selalu dan dimudahkan karirnya. Dan mohon doanya Pengadilan Agama Demak nanti kalau naik kelas 1A, insya Allah bisa kembali lagi di Pengadilan Agama Demak. Terima kasih banyak doanya Mas Hendra. Sukses juga untuk Pengadilan Agama Demak di bawah pimpinan yang baru nanti gitu ya. Sukses juga untuk Mas Hendra dan tim. Amin ya, terima kasih. Mungkin itu para pemirsa yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tentunya jangan pernah merasa menjadi seorang yang lemah, karena kelemahan yang ada pada dirimu harus kau dobrak sendiri. Jadilah seorang pemimpin yang disiplin dan bertanggung jawab melaksanakan tugasmu, hadir di mata pegawai, hadir di tengah-tengah pegawaimu, menjadilah sosok seorang bapak, ibu, kakak, bahkan menjadi seorang teman.
sehingga segala aspek pelaksanaan tugasmu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi kita semuanya. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kami dari Pengadilan Agama Demak mengucapkan ribuan terima kasih atas segala bimbingan dan arahan Ibu selama 2 tahun 1 bulan ini, dan tentunya akan menjadi bekal bagi kami ke depannya dan selalu akan berada di dalam sanubari hati kami, keluarga besar Pengadilan Agama Demak. Terima kasih banyak Mas Hendra. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi. Salam sejahtera dan salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.